Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Be The Movie. Seperti biasa, secuil kata, baik-baiklah pada saudaramu, mereka adalah hubungan terbaikmu di masa lalu dan akan selalu bersamamu di masa depan. Boom. Inilah alur cerita film yang berjudul Knight of the Zodiac. Film ini adalah film yang diangkat dari film manga yang berjudul Saint Seiya. Singkatnya, ini film adalah versi live action, jadi buat kalian jangan berharap film persis sempurna seperti di manga, karena film ini mengisahkan seorang pemuda yang kece gak ada obat, yang berjuang untuk mencari keberadaan kakak kandungnya yang diculik sejak masa kecilnya, dan kini dia harus berjuang mati-matian untuk melindungi seorang gadis dari titisan para dewa. Dengan gue Max, tonton sampai habis, kuis saja ke alur ceritanya. Di awal kisah, pada masa legenda, para dewa hidup di bumi dan manusia menderita. Namun ada salah satu dewi Athena yang bijaksana dan mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat untuk menghancurkan umat manusia. Tapi kini dia lebih memilih untuk melindungi umat manusia hingga membuat pro dan kontra antara para dewa. Sehingga Dewi Athena bereinkarnasi menjadi seorang bayi yang diselamatkan oleh kesatria baju jirah emas. Scene berpindah berfokus kepada seorang pemuda yang bernama Seiya yang bekerja sebagai petarung bebas. Dia sedang membayangkan masa kecilnya berlatih bertarung dengan kakak kandungnya yang bernama Partisia. Lalu Seiya dipanggil seseorang yang bernama Cassius, pengelola tempat tersebut, karena giliran Seiya untuk bertarung ke atas ring, sehingga Cassius memperingati Seiya bertarung dengan serius dan tidak selalu menari-nari seperti boyband. Seketika Seiya bertarung dengan yang bernama Jackie, namun terlihat hanya bertahan saja dan seperti main-main. Membuat Cassius tampak kesal dan menyuruh Seiya untuk segera menumbangkan lawannya. Alhasil bukannya mendengarkan, Seiya malah menjatuhkan serutu di mulutnya, membuat dia marah dan merasa ditantang. Sehingga Cassius pun turun dan menumbangkan Jackie keluar, membuat mereka berdua pun bergulat yang sangat wadidaw. Di tengah pertarungan, Seiya yang sudah tidak berdaya dibuatnya, namun dengan ego Seiya yang tak ingin menyerah, dengan tidak sadar tiba-tiba kekuatan yang ada dalam tubuhnya muncul yang membuat keduanya terpental. Ketika Cassius bangkit kembali, namun Seiya memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungannya dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah dia tiba di tempat ruangannya hendak bersiap-siap untuk pergi, namun seorang pria bernama Docretus menghampirinya, memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Seiya, karena seseorang tersebut mengetahui tentang kakak kandungnya. Membuat Seiya ikut ajakannya dan dia pun bertemu dengan pria yang bernama Elman Kido. Di saat itu juga Seiya bertanya keberadaan kakaknya, namun Elman hanya memberitahu Seiya agar cepat-cepat ikut dengannya karena akan ada seseorang yang bernama Gurat, yaitu mantan istri dari Elman yang ingin menangkap Seiya. Tak lama setelah itu, sangat benar, datanglah para pasukan khusus untuk menangkap Seiya, membuat Seiya percaya akan hal itu dan mengikuti Elman. Dan Docretus berusaha mencegah mereka semua, namun begitu mudah dia ditumbangkannya karena mereka sangat kuat. Saat mereka berdua terus dikejar, disinilah waktu dan tempat rekan Elman yang bernama Mylok untuk bersiap-siap menembak pasukan khusus yang dilapisi baja.
Dengan edan pelurunya tidak bisa melumpuhkan pasukan tersebut, sehingga mereka pun melarikan diri dengan menaiki mobil. Dalam pelariannya mereka pun bisa lolos. Setelah itu saya yang sangat kebingungan dan menolak ajakan dari Elman. Secara terpaksa Milo membius saya hingga pingsan. Singkat cerita, ketika saya pingsan, dia mengingat bayangan masa lalunya di saat mereka berdua diserang para pasukan, yang dimana kakaknya menyelamatkan saya agar tidak keluar, membuat kakaknya mengorbankan dirinya sehingga para penjahat membawanya. Di saat itu saya pun sadarkan diri dengan terkejut bahwa dia sudah berada bersama Elman di dalam pesawat. Yang dimana masih kebingungan, dia pun merasa dirinya diculik. Saya marah kepada Milo karena sudah membiusnya. Namun dengan edan di saat akan mendarat di markas Elman membuat saya ketakutan, dan dia pun belum tahu tujuan Elman membawanya. Sesampainya di markas, Elman menceritakan semua yang terjadi dan alasan mengapa dia membawa saya, yaitu untuk menjadikan kesatria pelindung Dewi Athena yang terlahir kembali. Membuat saya tidak mempercayai apa yang dikatakan Elman dan menganggap itu semua hanya omong kosong. Lalu Elman memberikan informasi tentang kakaknya yang hilang, dan tentu saja hal itu membuat saya menjadi semangat meminta Elman memberitahu keberadaannya. Tak berselang lama datang seorang gadis wadidaw yang bernama Sienna. Dia merupakan gadis reinkarnasi Dewi Athena yang harus saya lindungi. Namun di awal pertemuan mereka tidak akur sama sekali. Kemudian Sienna memberikan kalung kesatria Pegasus kepada saya, yang ternyata kalung tersebut milik kakaknya. Dengan kalung tersebut saya bisa mendapatkan kekuatan kesatria Pegasus untuk menjadi pelindung Dewi Athena, karena saya yang tidak tahu menau tentang kekuatannya. Elman pun berencana membawa saya berlatih bersama Merin yang merupakan kesatria perak. Singkatnya mereka makan siang bersama. Di saat itu saya dan Sienna yang masih belum saja akur dengan saling mengejek satu sama lain, sehingga Sienna marah dan tiba-tiba Sienna merasakan kekuatan kosmo Dewi Athenanya keluar dalam tubuhnya. Dengan bangunan yang dia tinggal bisa secara otomatis menutup sinyal kosmo milik Sienna agar tidak bisa terdeteksi oleh Gurat. Akhirnya Elman datang dan menenangkannya. Disitulah sebabnya Sienna tidak bisa kemana-mana, dan saya pun mulai sadar dengan apa yang sudah diceritakan oleh Elman. Cerita di sisi lain, Gurat bertemu dengan Cassius untuk bekerja sama melawan kesatria Pegasus baru, yaitu saya. Gurat berencana menawarkan Cassius menjadi lebih kuat dengan kostum yang kuat disebut prototip, dan Cassius pun dengan senang hati menerima ajakan tersebut karena tujuannya juga untuk mengincar saya dan bertarung dengannya. Cerita kembali ke saya dan Sienna yang sedang membahas kekuatan Dewi Athena yang ada dalam tubuhnya. Lalu Sienna juga menceritakan bahwa Elman adalah ayah angkatnya. Dia merupakan kesatria jirah emas yang menyelamatkan nyawanya ketika dia masih bayi. Bersamaan dengan Gurat merupakan istri dari Elman sekaligus ibu angkat dari Sienna yang sudah dia anggap orang tua kandungnya sendiri. Disitulah mereka berdua pun mulai akrab dan dekat satu sama lain. Keesokan harinya saya berangkat ke sebuah tempat untuk menemui Merin dan berlatih. Dia diantar oleh Milo. Sesampainya di sana saya ditinggal Milo dan harus menemui Merin seorang diri dengan menaiki gunung batu. Akhirnya saya sampai di puncak gunung dan bertemu dengan Merin, si kesatria perak. Namun kedatangan saya tidak disambut hangat karena saya masih memiliki ego yang sangat tinggi dalam dirinya. Kemudian di saat saya sampai di tempat latihan para kesatria seorang diri, tiba-tiba Merin muncul secara tiba-tiba. Kemudian saya memohon kepada Merin untuk melatihnya supaya dia bisa mencari kakaknya. Lalu Merin mengatakan sejak dulu ada seseorang datang kepadanya menginginkan kekuatan kosmo hanya untuk keperluan pribadinya, yang dimana sama seperti yang diinginkan saya saat ini.
Dia yang bernama Ksatria Zodiac Phoenix. Kemudian Merin mengambil sebuah batu meminta saya untuk menghancurkan batu tersebut. Kemudian saya dengan Watados berkata meminta palunya. Merin pun menjawab Ksatria harus bisa menghancurkan dengan tangan kosong. Kemudian saya pun dengan ragu mencoba untuk memukul batu tersebut. Seperti yang sudah menduga, percobaan pertamanya gagal. Lalu Merin pun menunjukkan cara memecahkan batu dengan satu tangannya dengan memberitahu saya agar lebih fokus. Di saat percobaan kedua saya hampir berhasil, namun tetapi karena dia kurang fokus, yang dimana dia teringat masa lalunya bersama kakaknya. Ketika percobaan keduanya gagal lagi, dia hampir menyerah menjadi ksatria, namun Merin meyakinkan bahwa dia pasti bisa melakukannya. Cerita sementara beralih di tempat Gurat, terlihat Cassius yang sudah memakai kostum prototip yang kekuatannya bertambah, namun dia merasa tidak suka karena seperti cyborg yang menakutkan. Dia pun tidak terima dengan keadaan sekarang, hendak menyerang Gurat, namun dengan mudah Gurat menahan pukulan Cassius dengan mengatakan bahwa mereka akan berperang melawan para dewa, jadi kekuatan Cassius harus di-upgrade. Akhirnya Cassius pun sadar akan hal itu, namun dia hanya berambisi untuk menghabisi saya saja. War with the gods, huh? There's only one person I wanna. Cerita ke saya, kini dia mulai dilatih oleh Merin dengan bergulat yang terlihat saya mudah dikalahkannya. Kemudian Merin menunjukkan kekuatan ksatria yang sesungguhnya. He's dancing. All you can. Cerita di sisi lain, Sienna ketika lagi tidur kekuatan kosmonya muncul kembali dan ditunjukkan penglihatan bahwasanya di kemudian hari dia berubah menjadi Dewi Athena sesungguhnya dengan menghancurkan kota-kota dan banyaknya orang-orang yang terbakar karenanya. Kemudian Elman datang dan menenangkannya kembali. Lalu Sienna menceritakan penglihatan bayangannya tersebut. And it was Athena. She was doing it. Kembali ke saya yang masih berlatih keras bersama Merin tanpa menyerah, meskipun dengan sedikit kesal karena dia belum juga mendapatkan kekuatan ksatria Pegasusnya. Pada suatu malam Merin menasihati saya agar jangan terlalu berlarut kesedihan di masa lalunya, karena sekarang jauh lebih penting untuk mendapatkan kekuatan ksatria milik saya. Keesokan harinya saya berlatih keras terus-menerus. Singkatnya dia berhasil menghancurkan sebuah batu dan bisa menghindar serangan dari Merin. Seketika saya mencoba untuk fokus mengeluarkan kekuatannya dengan menghancurkan batu besar dengan satu pukulan saja. Dan akhirnya membuat kekuatan muncul dan dia berhasil mendapatkan baju jirah ksatria Pegasus. Akan tetapi setelah itu tiba-tiba saya teringat kembali di masa lalunya, yang dimana kali ini dia melihat dengan sangat jelas yang ternyata yang menculik kakaknya sendiri adalah Gurat dan Elman yang berada di saat kejadian tersebut. Membuat saya murka, tidak bisa mengendalikan dirinya, berniat untuk menemui Elman, namun tetapi niatnya dicegah oleh Merin dan bertarung dengannya. Sehingga Merin mengatakan saya belum selesai latihannya dan baju jirah ksatria Pegasus tersebut akan menolak jika hatinya dipenuhi dengan rasa dendam. Namun dengan edan saya meminta Merin untuk membunuhnya atau Merin mengizinkan saya agar bisa bertemu dengan Elman. Merin pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan mengembalikan saya ke Milo. Singkat cerita, saat tiba saya di markas Elman dengan emosi saya berteriak menantang Elman, namun belum sempat bertemu dengan Elman, Sienna pun datang menghampiri untuk menenangkan saya dan membawanya pergi jauh keluar dari markasnya tersebut. Meskipun itu semua membahayakan Sienna dari pengejaran ibu angkatnya. Saat tiba di pinggir pantai, Sienna menceritakan apa yang sudah terjadi sebenarnya.
bahwa Elman melakukan itu semua demi Sienna, karena ketika dia masih kecil dia digendong oleh ibunya yaitu Gurat. Pada masa lalunya Cosmo dalam tubuh Sienna meledak dan menghancurkan kedua tangan ibunya. Agar Gurat tetap bisa bertahan hidup memerlukan Cosmo, karena Cosmo Dewi Athena dalam tubuh Sienna terlalu kuat jadi tidak bisa digunakan. Dengan terpaksa Gurat dan Elman mencari anak yang memiliki kekuatan Cosmo yang seperti kakak Seiya yang diculik mereka. Akan tetapi kakaknya ternyata tidak memiliki kekuatan Cosmo, sehingga Gurat pun membiarkan pergi dan tidak tahu keberadaannya sampai sekarang. Dan semenjak itu membuat Gurat berubah menjadi jahat, mengincar nyawa Sienna. Namun Elman berusaha untuk melindungi Sienna sampai sekarang. Tak berselang lama, Sienna melihat kapal milik ibunya, menyadari bahwa Gurat sudah mengetahui persembunyian markas ayahnya, dan dia bergegas pergi untuk menyelamatkan ayahnya dengan Seiya yang ingin ikut dengannya. Sesampainya Gurat tiba di markas Elman, pertempuran besar pun terjadi. Dengan edan, pasukan Gurat yang kuat mudah mengalahkan semua anak buah Elman dan memasuki markasnya. Cerita di sisi lain dengan Mylock yang ingin pergi mencari Sienna dihadang oleh pasukan Gurat, namun dengan pistol peluru khususnya Mylock bisa menumbangkan para pasukan tersebut. Cerita ke Elman, kini dia bertemu dengan Gurat sedang berdebat masalah di masa lalunya. Yang kini Gurat meminta Elman agar menyerahkan Sienna yang sudah membuat tangannya terluka. Namun Elman bersikeras tidak ingin Sienna diambilnya karena hal itu semua karena hal yang tidak sengaja. Namun tetapi tak berselang lama Seiya dan Sienna tiba di markasnya, lalu mereka dihadang pasukan khusus hingga baku hantam dan membuat Gurat menyadari kedatangan mereka. Seketika itu Elman hendak meledakkan bomnya, namun Gurat memerintahkan Cassius untuk menghentikannya hingga Elman pun terkapar. Di saat itu juga Gurat meminta Cassius untuk menangkap Sienna. Tanpa pikir panjang, Cassius menghampiri Seiya dan ingin bertarung dengannya. Lalu Seiya hendak akan berubah menggunakan baju jirahnya, namun karena belum sepenuhnya bisa menguasai kekuatannya, dia pun tidak bisa berubah dan dia dihajar habis-habisan oleh Cassius hingga terkapar. Cerita ke Elman ketika dalam keadaan sangat balueng atau darurat, dia pun bunuh diri dengan meledakkan bomnya berharap Gurat mati bersamanya. Namun Gurat berhasil selamat melompat ke kapalnya dan bisa membawa Sienna ke markasnya. Sesampainya di markas, Gurat berencana mengeluarkan Cosmo Dewi Athena dari tubuh Sienna karena kekuatan Dewi Athena bisa menghancurkan dunia. Namun sebelum memulai prosesnya, Gurat yang masih punya hati nurani menyampaikan kata terakhirnya kepada Sienna, membuat Gurat tersentuh hatinya merasa kasihan kepada anak angkatnya. Namun tetapi rencananya tetap dilanjutkan. Cerita berpindah ke Seiya yang sudah sadar bersamaan dengan Mylock. Melihat sekelilingnya sudah hancur lembur, Seiya merasa menyesal karena telah gagal menjadi kesatria untuk melindungi Sienna. Di saat dia putus asa, lalu teringat perkataan Merin sehingga menumbuhkan semangat jiwanya kembali untuk menyelamatkan Sienna. Lalu Mylock dan Seiya memutuskan berangkat menuju markas Gurat. Sesampainya di sana dengan penuh adrenalin, mereka berdua diserang para pasukan Gurat. Dengan terpaksa mereka berpisah dan Seiya melompat dari kapal. Yang akhirnya dia berhasil mengeluarkan kekuatannya dan menjadi kesatria Pegasus.
Dengan mudah Seiya mengalahkan semua para pasukan. Bersamaan dengan Cassius muncul dengan pedenya. Dia akan menghajar Seiya, namun tetapi Seiya yang sekarang bukan seperti dulu lagi Perguso. Dengan pertarungan yang sangat singkat, Cassius tumbang. Oh no. Things have changed. Cerita di dalam Gurat yang melihat Sienna yang tersiksa kesakitan, akhirnya dia menyadari rencana bodohnya, memutuskan menghentikan proses mengeluarkan kekuatan Sienna. Namun asistennya yang bernama Nero menentang perintah Gurat. Dia yang tak lain adalah kesatria Phoenix yang diceritakan sebelumnya oleh Merin. Sehingga dia pun berubah menjadi kesatria Phoenix. Tentu saja dia dengan mudah menghabisi semua anak buah Gurat, bahkan Gurat pun terkapar olehnya. Tak berselang lama Seiya tiba datang, sehingga pertempuran hebat antara dua kesatria pun terjadi. Sementara Sienna yang sudah berubah menjadi Dewi Athena membuat Nero pun melihatnya mencoba untuk menyerangnya, namun kekuatan yang sangat wadidaw atau luar biasa membuat baju jirahnya robek dan terpental, yang dimana Sienna belum bisa mengendalikan kekuatannya dan menghancurkan beberapa bangunan maupun pepohonan. Lalu Seiya pun tidak tinggal diam, berusaha mencoba menyadarkan Sienna meskipun dia harus terbakar akibat kekuatan Cosmo yang luar biasa. Dengan edan kini usaha Seiya pun berhasil, sehingga ledakan yang dibuat kekuatan Sienna bisa dihentikan dan membuat Sienna sadar dan bisa mengendalikan kekuatannya. Seketika Sienna sadar yang sudah menjadi Dewi Athena, dia menghampiri ibu angkatnya yang tidak berdaya, sehingga dia menyembuhkan lukanya seperti sedia kala, dan mereka pun saling memaafkan. Yang dimana Nero masih hidup melihat mereka semua. Di akhir cerita, Seiya dan Sienna sedang merencanakan untuk mengumpulkan semua kesatria zodiak untuk berperang melawan para dewa, karena kebangkitan Dewi Athena yang artinya membuat para dewa kuno juga akan bangkit berperang melawan Dewi Athena. Yang dimana Seiya berjanji akan melindungi Sienna kembali, dan mereka berencana untuk menemukan kakak kandung Seiya yang saat ini belum mereka temukan. Tamat ending yang sangat membingungkan. Dengan gue Max, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalam.